pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi meskipun haid datang teratur setiap bulan, tapi belum tentu terjadi ovulasi ya, atau proses keluarnya sel telur dari indung telur. Dan kondisi ini disebut dengan anovulasi siklik, yaitu haidnya tetap datang tapi tidak terjadi ovulasi. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana meskipun datang bulan lancar, tapi sel telur bisa saja tidak matang atau tidak dilepaskan. Dan kondisi ini tidak akan mengakibatkan kehamilan ya, karena tidak ada sel telur yang matang, maka tidak ada proses pembuahan. Kira-kira apa sih penyebab dari ovulasi yang tidak terjadi meskipun haidnya normal? Nah, yang pertama bisa dari stres, bisa dari berat badan yang tidak ideal, dari PCOS ringan, gangguan tiroid, prolaktin tinggi, atau kelelahan atau kurang tidur. Bisa juga karena nutrisi yang kurang. Banyak nih yang masih bingung cara menghitung siklus haid yang benar. Padahal ini penting ya untuk mengetahui masa subur, ovulasi, dan kesehatan reproduksi. Sini aku ajarin cara menghitung siklus haid yang benar. Nah, contohnya ya, ketika kamu haid mulai tanggal 1 dan selesainya tanggal 9, itu artinya lama haidmu adalah 9 hari. Kemudian, jika haidmu di bulan berikutnya datang pada tanggal 28, maka siklus haidmu itu adalah 28 hari. Kenapa bisa begitu? Karena siklus haid itu dihitung dari hari pertama haid bulan hari ini ke hari pertama haid bulan berikutnya, bukan dari awal sampai akhir haid ya. Namun bila haid berikutnya misalkan tanggal 10, nah itu berarti maka jarak siklus haidnya adalah 35 hari. Artinya kamu termasuk memiliki siklus haid yang panjang 35 hari. Kesimpulannya, cara menghitung siklus haid adalah dengan menghitung jarak dari hari pertama haid bulan ini sampai hari pertama haid bulan berikutnya, bukan lama keluarnya darah haid ya. Terlambat atau haid yang tidak teratur adalah kondisi ketika siklus haid menstruasi tidak datang pada rentang waktu yang semestinya, yaitu berubah-ubah siklusnya atau lebih dari 35 hari, atau bisa juga lebih cepat bahkan sampai tidak haid sama sekali ya. Kondisi haid terlambat atau tidak teratur memiliki beberapa faktor penyebabnya ya. Yang pertama adalah karena stres fisik ataupun emosional. Stres membuat hormon kortisol naik sehingga kortisol yang tinggi mengganggu sinyal hormon otak GnRH yang mengatur ovulasi. Nah, akibatnya ovulasinya jadi terhambat dan haid pun jadi terhambat. Yang kedua, perubahan berat badan yang sangat drastis, terlalu banyak naik atau terlalu banyak turun. Berat badan yang naik ini mengakibatkan lemak tubuh lebih banyak menghasilkan estrogen daripada progesteron, sehingga siklusnya semakin memanjang. Atau berat badan yang semakin turun drastis atau kurus berlebihan itu mengakibatkan estrogen terlalu rendah sehingga ovulasi tidak terjadi. Nah, kedua siklus ini mengakibatkan siklus haidnya tidak teratur sehingga mengalami keterlambatan pada saat siklus haid. Yang ketiga, terjadinya PCOS. PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome ini mengakibatkan gangguan hormon yang mengakibatkan sel telur sulit matang. Ciri-cirinya biasanya adalah haidnya jarang, jerawatan, pertumbuhan rambut berlebih, atau berat badannya cenderung naik yang sangat drastis. Inti masalahnya adalah anovulasi sehingga haid sering tidak teratur. Nah, yang terakhir, masa pubertas dan gangguan hormon remaja. Pada remaja, poros hormon masih tidak stabil dan ovarium masih dalam tahap belajar bekerja dengan stabil. Nah, kondisi ini disebut dengan anovulasi fisiologis dan sangat umum ya terjadi 2-3 tahun masa pertama haid.